Oke, Solarker, hari ini saya telah solo hiking ke puncak Bawah Karaeng. Dan hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang detail jalur menuju Bawah Karaeng. Mulai dari base camp, tempat registrasi, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah di 10 itu saya membangun shelter. Dan gila, ini keren banget. Dan hari ini juga saya menemukan teman-teman baru ya di puncak. Teman-teman baru yang luar biasa dan semangat di puncak tentunya. Wow, mereka semangat banget lah. Dan pastikan kalian menonton videonya sampai habis. Wajib nonton videonya sampai habis. Video ini akan sangat menarik. Gambaran. Oke, South Walker, sekarang saya mengajak kalian untuk solo hiking ke Gunung Bawah Karaeng. Nah, sekarang saya ada di ini Lembana, ini pos registrasi umum ya. Jadi ada 3 tempat untuk mendaki ke tempat ini. Ada Lembana, ada Tasoso, satu lagi ada Bulu Balea. Jadi saya pilih Lembana jalur umum dan saya sekarang ada di tempat registrasinya. Kalian bisa lihat nih di belakang saya nih. Kalian bisa lihat dan sebentar saya akan registrasi. Jadi kalau kalian kesini itu saya beritahu kalian cukup ketik di Google Maps itu Lembana dan otomatis kalian pasti akan diarahkan ke sana. Oke, jadi kita melakukan registrasi di tempat ini di Lembana. Ingat, di Lembana. Nah dari sini saya akan menunjukkan kepada kalian kira-kira seperti apa trekking ke arah pos 1. Oke, satu lagi gambaran. Yes. Yeah. 189 671 088. Oke, South Walker, perjalanan dimulai dari hutan pinus Lembana. Seperti kalian lihat di belakang saya, ini dimulai dari sini. Nah, di sini tuh banyak penjual dan saya tuh tadi parkir motor di salah satu penjualnya. Dan saya nginap tadi malam sih. Tibanya kurang lebih jam 9 malam ya tadi malam. Oke, I'll try. Ini dia nih. Harus tetap semangat. Oke, gimana ya? Solo hiking. Damn. Gambaran. South Walker. Jadi dari registrasi itu kita udah langsung menanjak ya. Dari pohon pinus. Belakang saya masih kelihatan. Ini saya nanjak nih. Kayak gini dan wow. Tuh. Setelah ini sepertinya kita meninggalkan pohon pinus ini. Oke. Gambaran. Yes. Ngelewatin kayak gini nih. Jadi South Walker, sepanjang perjalanan dari setelah pohon pinus tadi itu kita sudah berada di ini hutan seperti umumnya ya di Gunung Sulawesi, dan ternyata sepanjang ini tuh masih tanjakan dan sepanjang tanjakan ini ada air, mata air kayak gini itu ngikutin terus. Kalian bisa lihat segar banget deh kayaknya. Oke lah, kita lanjut lagi. Yo. Soalnya katanya ini bacanya itu bukan gunung yang kita taklukkan tapi diri kita sendiri. Wow, sangat inspiratif. Minimal buat kita quotes pagi ini ya. Ya minimal buat kita semangat menuju puncak. Padahal ini baru banget nih, belum cukup sampai ke pos 1. Gila. Teman-teman sudah semangat ya, gambaran. Yes. Oke, Solarker, setelah melewati vegetasi yang cukup lebat tadi, sekarang kita kembali masuk ke vegetasi hutan pinus dan nggak terlalu rapat ya, lumayan terbuka, tapi agak minim lah vegetasi. Vegetasi di situ ada pohon pinus kembali lagi dan kembali di ini lumayan nih, masih ada air juga, masih ada air. Jadi sepanjang jalurnya itu masih ada air, terus mengikuti alur air. Jadi aman lah di sekitar menuju pos 1 ini.
Dan ini nanjak, masih nanjak tapi nggak terlalu. Beda tadi ya di vegetasi yang lebat tadi. Oke, gambar anak. Yes. Oke, mau di pos 1 itu kita sering ngelewatin perpotongan air kayak gini nih. Ini menuju pos 1. Dan ini di wilayah pinus ya. Dan jalurnya jelas banget. Dan ini landai. Dengan vegetasi cukup minim, nggak terlalu minim juga. Tapi nggak terlalu rapat juga, seperti itu. Oke. Oke, satu oke. Udah hampir pos 1 tuh di depan kita. Pos 1 depan. Ya. Tuh. Yes, alhamdulillah. Jadi vegetasinya mulai berubah menjadi, ini vegetasinya mulai rapat ya. Nggak minim. Dan berubah dari pohon pinus tadi menjadi, ini khas hutan lah. Dan banyak semak-semak. Oke, pos 1. Gambaran. Yes. Oke, sahabat walker, kita sekarang tiba di pos 1. Ini dia. Pos 1. Katanya dari pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih 25 menit. Sebentar kita buktikan nih. Tapi sini saya istirahat dulu. Lumayan. Oke, kondisi sekitar pos 1. Tuh kalian bisa lihat ya. Kayak gini. Vegetasinya lumayan rapat. Nggak terlalu rapat juga. Dan berubah ya. Dari pohon pinus tadi menjadi pohon. Entah ini pohon apa namanya. Yang tahu kalau tulis di kolom komentar tentunya. Ya, nih, sahabat walker, ini kondisi di sekitar pos 1. Itu dia nih. Ya, saya coba putar ya 160 right. Ini dia. Oke, seperti ini. Oke, gambar anak. Oke, sahabat walker, jadi di pos 1 ini ternyata itu percabangan ya. Ini penting nih, kalian mesti hati-hati. Di pos 1 itu ada percabangan ya, ini belakang saya. Nah, kalau ke kanan itu lembah rama. Ini dia lembah rama. Kalau ke kiri bawah karang. Nih kalian bisa lihat. Ini hati-hati ya, hati-hati banget. Ini tapi aman kok, tandanya ada. Saya coba turun di sekitar sini dan perhatikan kepada kalian. Itu dia tuh. Ini pos 1 ya. Dari pos 1 ini tadi kita istirahat di situ. Nah, ini dia nih. Ini ada percabangan. Nah, di sebelah kanan itu lembah rama ke kanan dan ke kiri itu bawah karang. Ingat ya, ini ada kok tandanya. Oops, sorry. Bawah karang, lembah rama. Oke. Dan kalian wajib belok kiri. Oke. Wajib. Oke, sahabat walker, kondisi menuju pos 2 dari pos 1 tadi itu vegetasinya rapat banget kayak bisa lihat. Ini jenis tumbuhannya ini paku-pakuan nih. Nah, ini sekitar saya nih. Rapat banget. Ini menuju pos 2 ya. Dan landai tentunya. Aman, landai. Aman banget sih. Tapi katanya nanti di pos 4, pos 5 tuh yang agak nanjak. Nanti kita lihat. Tapi harus tetap semangat. Kamarana, yes. Wow, benar-benar rapat. Tapi mulai terbuka lah sedikit. Tuh. Wow. Ini paku ya. Tanaman paku. Vegetasinya rapat banget. Itu benar-benar terhimpit gitu kan. Tuh. Wow. Kalian bisa lihat ya. Ya. Nah. Depan. Harus semangat. Oke, sahabat walker, sekarang saya di pos 2. Tuh, kalian bisa lihat. Oke, ini dia pos 2 dan di situ tadi ada air ya, sungai yang melintas tadi di situ. Jadi pos 2 ternyata ada sumber air. Ingat, di pos 2 ada sumber air. Nih, kondisi sekitar saya coba perlihatkan lagi. Oke, ini dia. Jadi vegetasi mulai terbuka dan mulai banyak lumut. Kalian bisa lihat di sekitar saya. Oke, sahabat walker, tadi itu kan kita mendengar suara. Itu saya lagi nyari, bayangkan. Saya udah siap-siap seperti ini. Ternyata yang bersuara, yang mendesis itu ternyata tuh kalian bisa lihat di belakang saya.
Itu ternyata air ya, itu dari pipa warga. Ini pipa warga. Ini di pos 2. Tuh, ini lebih keras lagi nih. Cuma nggak terlalu berbunyi lagi. Nah, tadi itu di pos 2 saya agak kaget ya. Jadi kalian kalau ke bawah Karaeng, itu di pos 2 kalau ada suara-suara kayak ini, itu tuh bukan suara hewan atau suara apapun gitu kan. Ini benar-benar suara pipa yang lagi bocor. Oke. Bayangin saya slow hiking ya. Slow hiking dan bayangin saya udah siap. Tuh, dengar. Menakutkan sih. Tuh, dengar nggak? Gila ini, bayangkan. Ini menakutkan banget nih. Ini kalau malam, ini pasti orang kaget. Coba, saya siapkan sangkur. Oke, ini di pos 2. Oh, keras banget suaranya. Oke, kita turun lagi ya gambar. Yes. Oke, sahabat walker, menuju ke pos 3. Wow, di belakang saya, coba lihat. Ini kondisi vegetasi mulai terbuka ya. Ini kondisinya, ini menuju pos 3. Gak seperti tadi, gak banyak semak-semak, tapi ini khas hutan Sulawesi, khas gunung Sulawesi. Keren banget sih di belakang saya. Oke, let's go. Ini sekitar saya nih, tuh. Wow. Wah, ini lucu banget nih. Ternyata dari pos 2 ke pos 3 itu deket banget. Ini baru beberapa menit lah. Tuh kalian bisa lihat tempat saya. No, udah pos 3. Kondisi vegetasinya seperti ini. Tuh mulai terbuka dan ini landai ya, landai banget. Nih pos 3. Nih tuh. Udah pos 3. Udah pos 3 aja nih. Mungkin kita pengen dimanja kali ya. Mungkin sebentar ini mungkin lebih dahsyat lagi karena dari pos 5 ke 4 itu, 5 ke 6 itu katanya nanjak banget. Oke. Ini harus langsung lanjut nih. Pos 3 nih. Tapi coba saya perlihatkan dulu sekitarnya. Saya perlihatkan sekitarnya. Tuh, ini dia. Jadi di sini juga ada sungai di bawah sana. Ya, memotong. Ada sungai. Ini mulai berlumut. Ini kondisi sekitarnya. Dekat banget. Jadi 2 ke 3 itu dekat banget. Oke. Dan katanya kalau melihat papan ini, pos 3 ke pos 4 itu kurang lebih 30 menit. Ya. Oke lah. Kamarana. Yes. Bener aja, dari pos 3 tadi ke pos 4 itu ternyata memang langsung tanjakan kayak gini. Tanjakan nih. Tapi nggak terlalu menanjak sih, vegetasi mulai rapat dengan khas pohon di Gunung Sulawesi. Wow. Tuh. Ini lumayan nanjak lah, tuh ke sana. Ya begitulah. Terus semangat, gambaran. Oke, South Walker. Setelah menanjak tadi, ini sekarang kita memasuki vegetasi yang sangat lebat ya. Ini rapat banget didominasi oleh pohon-pohon yang sangat tinggi dan banyak lumut. Mungkinkah ini yang orang bilang kalau hutan lumut di bawah Karaeng yang paling eksotis itu? Tapi sepertinya itu katanya ada di pos 4 ke pos 5. Tapi ini dari pos 3 ke pos 4 ada seperti ini. Kalian bisa lihat di sekitar saya. Wow, rapat banget dan ini sejuk banget nih. Dan landai tentunya. Oke, harus segera ke pos 4. Kamarana, yes. Wow, coba lihat rapat banget vegetasi di sini, tapi landai dan berlumut. Yes, pos 4. Alhamdulillah. Oke, South Walker, ini tanpa sadar ya, ternyata di pos 4 itu ada kayak gini nih. Ini entah kuburan beneran atau bukan. Kalian bisa lihat.
Ini entah kuburan beneran atau bukan ya. Wow. Ini biasa saya lihat di sosial media nih. Ya entahlah, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya ada banyak cerita-cerita sih, cerita mistis segala macam. Tapi yang jelasnya, it's okay. Fine lah, nggak ada persoalan. Yang penting kalian berdoa lah. It's okay, nggak ada yang perlu ditakuti. Yang ditakuti itu, yang penting kalian itu wajib ya, wajib banget mempersiapkan fisik, mental kalian, dan tentunya perbekalan kalian dan berapa perlengkapan. Penting banget. Itu yang paling penting. Oke, saya akan memperlihatkan juga nih kondisi sekitar pos 4. Nih posnya. Nah di sini tuh ada pohon besar berlumut kayak gini. Wow, keren banget tuh di atas tuh. Masya Allah. Nih, perhatikan ya. Wow. Ini di atasnya. Keren banget sih. Tuh kalian bisa lihat ya. Wow, keren banget. Dan saya coba tunjukkan di sekitarnya. Nah, ini dia nih. Oke, masih di pohon lumut. Jadi ini lumut ini dari 3 ke 4 ya. Ini panjang banget nih. Tapi cenderung landai dan nggak terlalu nggak terlalu nanjak, aman lah di sini. Dan vegetasinya rapat banget di kondisi sekitar saya. Oke, jadi solo hiking kali ini memang saya ngambil di waktu weekday dan itu sepi banget. But it's okay. Oke, harus terus semangat ya, gambaran. Yes. Oke, South Walker. Kondisi dari pos 4 ke pos 5 itu masih vegetasinya masih rapat kayak gini, didominasi oleh pohon besar dan banyak lumut, masih berlumut, masih hutan lumut. Tapi ini nanjak. Tuh. Ini lumayan nanjak dan kemiringan kurang lebih hampir 45 derajat. Ini, jadi ini dari pos 4 ke 5 ya. Tapi tetap tertutup, vegetasinya tertutup. Tuh. Tapi nanjak. Kayak gini, kalian bisa lihat. Oke. Oke, masih dalam rangka solo hiking menuju Bawah Karaeng. Jadi ini kembali menjadi landai ya. Ini dari pos 4 ke 5, dari nanjak tadi kembali landai kayak gini. Tapi masih kondisi vegetasi terapat banget dan berlumut, dominasi oleh pohon besar. Rapat banget. Saking rapatnya cahaya matahari itu nggak sampai tembus di sini. Wow, dan ternyata tuh ini pipa warga ya. Jauh juga warga ngambilnya. Ini kebetulan nih. Sayang sekali, mungkin nggak kesengaja keinjak ya. Ini saya yang punya. Ini dari 4 ke 5 nih. Wow. Oke, gambaran. Wah, keren banget. Ini berbatu ya. Nah, nih. Sekarang lumayan landai. Cantik banget sih tuh. Matahari tembus tuh di sela-sela pohon yang padat ini. Oke. Banyak banget batu tuh. Bisa lihat ya. Oke. Ya, menuju pos 5 ya. Istirahat dulu. Oke, sahabat walker. Nah sekarang vegetasi mulai terbuka ya. Saya baru keluar dari hutan lumut itu. Tapi belum sampai juga ya. Belum sampai ke pos 5. Sepertinya ini udah mulai sampai nih. Ini udah mulai nanjak nih. Jadi sepanjang dari pos 4 ke pos 5 itu hutan lumut semua dengan vegetasi yang sangat rapat dan tentunya sejuk. Dan jalurnya itu cenderung landai ya, aman aja. Cuma di ujung-ujung ini vegetasi mulai terbuka. Ini mulai minim vegetasi sekitar sini nih. Saya sambil istirahat ya. Ya. Seperti ini nih, saya perlihatkan.
Oke, ini tanjakan ya di belakang saya. Lumayan tanjakan. Udah oke. Kamarana. Ini ada tulisan pos 5. Tapi nggak seperti di tulisan pos 4. Maksudnya di pos 4 itu tulisannya di depan sana tuh nggak aja. Sorry, pos 5 itu depan sana lagi ya. Mungkin ini yang lama kali ya. Oke lah. Jadi menuju pos 5 ini vegetasinya minim vegetasi dan terbuka. Kalian bisa lihat. Wow, sekitar saya. Jadi dia nih terbuka. Ini dekat banget nih. Depan sana pos 5. Oke, kita menuju ke sana. Yes, gambaran. Wow, keren banget ya. Tuh pos 5. Oke, South Walker, sekarang saya ada di pos 5 dalam rangka solo hiking tentunya ke bawah Karaeng. Ini nih, pos 5. Pos 5 di sini dan saya akan menunjukkan kepada kalian kondisi sekitarnya. Jadi vegetasi di pos 5 itu terbuka banget, minim vegetasi, bahkan dikit banget. Minimal kalian bisa lihat nih, ini deh. Saya coba angkat ya. Nih, coba lihat ya. Nih, ini kondisi di sekitar pos 5, kalian bisa lihat. Wow. Oke. Tapi katanya di sini itu campground ya. Cuma saya nggak tahu ini posisi airnya ada di mana. Sebentar saya coba cek, saya cari. Nah, kalian bisa lihat ini kondisi sekitarnya benar-benar terbuka, lapang. Jadi di sini memang untuk campground ini bisa banyak tenda. Tuh, tas kita ada di sana. Oke. Oke, South Walker. Sepertinya mata airnya itu ada di sini nih. Tuh. Terus mata air itu cuma tanda panahnya mengarah ke sana. Tapi di sini itu saya lihat ada jalan ke sana. Ini saya curiga nih. Saya coba tetap memperhatikan di kondisi sekitarnya. Jadi tanda ini itu sebelum tuh tanda pos 5 ya. Ya sebelumnya. Jadi kamu akan menemukan arah mata air ini sebelum kalian nyampe di pos 5 sebelah sana tuh. Itu tadi saya dari sana. Oke, tadi saya dari sana ya. Dari sana. Nah, pos 5-nya ada di sana dan matanya ada sebelah kiri. Keren. Tuh, yang kelihatan di situ ya. Tapi sepertinya nggak ke sana tuh. Nah, ini sepertinya ada tanda di sini. Coba kita lihat. Ah, ini dia nih. Ini lain lagi nih. Yang tanda yang sebelah sana menunjuk ke sana. Entahlah, mungkin di sana juga ada mata air. Tapi ini sumber airnya ada di sini. Tapi ini boleh jadi yang ini ya, karena memang ada jejak-jejak kaki yang jelas banget. Oke. Ingat, jadi mata airnya ada di sini ya. Sebelum nyampe pos 5 itu di pos 5 bawah Karaeng, itu sebelum nyampe di tulisan pos 5 itu sebelah kiri sebelum kelihatan. Oke. Mungkin kurang lebih 50 sampai 70 meter kali ya. Nih di belakang saya tuh. Ada kawat di sini. Coba saya udah sana ya. Oke. Ini dia nih. Tempat sumber airnya ya. Ini ada kawat ya. Jangan sampai dilewati, seperti ini batasnya. Ini jauh banget sih, dari atas itu mungkin sekitar 50 sampai 70, malahan 100 meter kali ya. Oke. Tapi bagus banget sih. Ini dia. Oke. Kamarana. Dari 5 ke 6 langsung disambut dengan tanjakan. Lumayan 45 derajat. Wow. Jadi vegetasinya itu kurang banget. Ini minim vegetasi ya. Kondisinya terbuka. Oke. Harus tetap semangat tapi kamarana. Yes.
Yes. Ya, beginilah kondisinya. Nanjak nih. Lumayan. Istirahat nih. Menuju pos 6. Gila. Ini nanjak ya di sini. But it's okay, harus terus semangat. Istirahat lah, capek istirahat. Oke. Terbuka ya, mulai terbuka. Makanya saya mulai mungkin karena kepanasan kali ya, cepat tenggorokan saya mulai cepat kering. Karena memang vegetasinya itu minim banget, minim vegetasi di sekitar sini. Wow. Jalur menuju pos 6 itu memang nanjak, tapi di sini keren banget nih. Kalian bisa lihat di sana, wow. View terbuka dan kalian bisa lihat. Masya Allah, keren banget. Oke, sahabat walker, ternyata di sini tuh persimpangan ya. Ini dari pos 5. Dari pos 5 menuju pos 6, ternyata di sini tuh persimpangan. Kalau ini kita ke kanan, ini ke jalur Bulu Balea, via Bulu Balea. Kalau di kiri di tempat saya tadi, dari sini Lembana. Jadi saya tuh datang dari sana tadi. Jadi para pendaki yang dari Bulu Balea itu datangnya dari sana tuh, di sebelah kanan saya. Saya datangnya tadi dari mana? Jadi jangan sampai salah ya. Nanti kalau pulang ya pelannya juga sudah ada dan aman sih sebenarnya. Jadi sebentar nanti besok insya Allah mungkin pulang ya pasti ya kita belok kiri. Jangan salah ya kalau lewat via Lembana. Tapi kalau via Bulu Balea ya sebelah sana tuh di kanan. Ini kelihatan banget. Oke, Kamarana next. Oke sahabat, sekarang saya ada di pos 6. Gila, itu dari pos 5 ke pos 6 itu tanjakan terus dan minim vegetasi. Dan itu kondisinya semua terbuka. Nih tas kita. Sebentar saya tunjukkan ya. Ini pos 6. Tuh ada papannya. Sebentar saya tunjukkan karena benar panas banget. Oke, dari 5 ke 6 itu benar-benar minim vegetasi ya. Wow, dan tanjakan gitu kan. Ini di belakang saya mungkin sepertinya vegetasinya sudah mulai lebat nih. Ya, begitulah. Istirahat dulu baru saya tunjukkan pos 6 itu kondisi 360 derajatnya gimana ya, Kamarana. Oke, sahabat walker, ini dia nih pos 6 di belakang saya. Kalian bisa lihat. Oke, dari di sini dikasih informasi pos 6 ke pos 7 itu kurang lebih 45 menit. Oke, ini lebih jaraknya lebih pendek ya dari pos 5 ke pos 6 yang jaraknya 60 menit. Saya coba akan memberitahukan, memperlihatkan kalian kondisi sekitarnya. Ini nih, kondisi 360 derajat di pos 6 kayak gini. Jadi ini vegetasinya minim ya. Tadi itu banyak bebatuan di sekitar sini dan sepertinya menuju pos 7 itu sudah mulai rapat lagi vegetasinya sebelah sana. Di kondisinya saya perlihatkan. Yes. Oke. Baru stop semangat, Kamarana. Yes. Coklat nih. Ini enak. Ini berapa kalori lah. Bisa membuat ya minimal memberi sedikit tenaga gitu kan. Sampahnya jangan dibuang sembarangan. Saya masukkan kembali.